saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan fitnah ulama, jangan caci maki ulama. Luar biasa mereka. Mereka tuh luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Islam itu satu, tak terbelah. Zaman Rasulullah SAW. Tapi sekarang ada Sunni, ada Syiah, ada Ahmadiyah. Ahmadiyah bukan Islam. Ahmadiyah bukan Islam. Pengikut Ahmadiyah mencapai lebih dari 150 juta orang. Banyak terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa asing lainnya dilakukan oleh organisasi Ahmadiyah. Pemenang Nobel untuk Sains dan Ilmu Pengetahuan pertama dari dunia Islam, Abdus Salam, adalah pemeluk Ahmadiyah. Mereka tidak pernah terlibat dalam aksi kekerasan atau teror. Saya pernah membaca 10 syarat baiat Ahmadiyah, yaitu semacam janji atau sumpah seorang muslim yang menyatakan diri sebagai pengikut Ahmadiyah. 10 janji ini sungguh damai.
Ada janji untuk menghindarkan diri dari kebohongan, zina, kejahatan, aniaya, khianat, huru-hara, pemberontakan. Ada janji sholat 5 waktu, meninggalkan takabur dan sombong, harus bersikap lemah lembut, berbudi pekerti halus, sopan. Ada janji untuk mengasihi makhluk Allah dan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada umat manusia. Ada janji-janji lain yang akan terlalu panjang untuk disebut di semua di sini. Berkaitan dengan apa yang Anda kutip di sini tentang Baiat Ahmadiyah, dan yang sebetulnya kan itu isinya santun sekali. Betul-betul mencerminkan Islam yang rahmatan alamin seperti yang Anda tulis di sini. Karena Ahmadiyah nabinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahmadiyah bukan Islam. Ulama besar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, membuat pesantren di Tebu Ireng, tempatnya sarang perampok, penjahat, peminum khamar, pezina. Di situ didirikannya pondok pesantren. Sering diceritakan pula jika Dajjal akan menjadi pemimpin dari sebuah kaum yang nantinya akan berkonfrontasi dengan umat Islam. Dalam sebuah hadis, Nabi menjelaskan siapa yang menjadi pengikut Dajjal ini adalah akan mengikuti Dajjal dari kaum Yahudi Asbahan 70.000 orang. Mereka memakai semacam tayalisah atau sejenis kain yang diselempangkan di bagian pundak. Termasuk para pengikut Dajjal adalah orang-orang yang pandai membaca Al-Quran namun tak melewati tenggorokan mereka. Maksudnya adalah seorang muslim namun tidak benar-benar memahami apa maknanya.
Di Indonesia inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan. Padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil, tidak ada dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yu'arrifuna al-kalima am mawadhi'ihi, mereka merubah-rubah kalimat yang ada dalam kitab suci sesuai dengan kemauan kehendak hawa nafsu mereka. Nabi Isa akan turun sesuai janji Allah. Misi utamanya ialah menegakkan kekhalifahan dan juga menghabisi Dajjal. Dalam sebuah hadis, pada akhirnya Nabi Isa mampu membunuh makhluk terkutuk tersebut. Rasul berkata, sesungguhnya Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di Babylon. Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat Injil yang sudah dirubah oleh para pendeta. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Al-Masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih tak lain tak bukan hanyalah seorang rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa Nabi Isa ini akan datang menjadi pemimpin yang adil. Dia menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia datang sesudah Nabi Muhammad, maka dia sendiri pun ikut syariat Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakaman muqsitan, sebagai pemimpin yang adil, dia yang akan memimpin dunia. Imam Mahdi, dia akan melakukan tugasnya sebagaimana sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pasti akan memimpin dunia. Karena dalam satu hadis tegas Nabi mengatakan, akan datang dari keturunanku yang akan memimpin dunia dan memenuhi dunia dengan keadilan.
diusir dari Pakistan. Tak ada, diusir dari Pakistan. Negara Pakistan mengusir Ahmadiyah. Out. Akhirnya Ahmadiyah diterima di Inggris. Pusat Ahmadiyah sekarang di Inggris. Sekarang saya berada di London, di dekat Wimbledon. Tidak jauh dari sini adalah lapangan tenis yang biasa untuk kejuaraan Wimbledon. Hari ini hari Jumat, saya Jumatan di masjid ini, yang kemudian saya akan diundang makan siang oleh komunitas masjid ini. Inilah masjid dari Jamaah Ahmadiyah di London, dan inilah masjid pertama di London.
Tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Kaum muslimin, Syekh Imran Hussein mengatakan, mentakwil ini hadis, maksudnya bukan fisik matahari ini katanya, tapi Islam nanti akan muncul kembali jayanya dari barat, dari Amerika, dari Eropa, dari sana Islam akan bangkit, kata Syekh Imran Hussein. Kata Rasul, orang-orang beriman sudah tahu Al-Mahdi dibaiat, langsung berduyun-duyun dari mana-mana negeri, dari Yaman datang, dari Taif datang, dari mana-mana datang untuk berbaiat. Dan akhirnya Al-Mahdi mampu mengalahkan pasukan Arab Saudi. Arab Saudi dikalahkan oleh orang-orang beriman di belakang komando Imam Mahdi. Dengan cepat seluruh jazirah Arab disatukan kembali. Orang sudah rindu nanti kedatangan Imam Mahdi. Kezaliman sudah terlalu berlebih-lebihan sekarang ini, betul tidak?
maka dia menghapuskan itu, wa yad'ul jizyah wa yafidul mala hatta la yaqbaluhu ahadun, dan kemudian dia membagikan harta sampai tidak ada satupun yang mau menerimanya. Apa makna dia membagi harta tak ada orang mau menerima? Karena orang sudah merasa cukup. Sudah merupakan bagian dari wahyu Allah, maka itu merupakan suatu kepastian. Jadi khilafah pasti akan tegak, cepat atau lambat. Syariat Islam pasti akan berlaku, cepat atau lambat. Pope Pius VII was imprisoned by Napoleon Bonaparte. The Ottoman Caliphate was dissolved by the Viceroy of Syria. The British Empire was akin to the Roman Empire at the time of Christ. The Industrial Revolution happened. The steam engine was invented. Electricity was discovered. The Suez Canal merged the two great seas. The world stage was set for a great event. Welcome to the 19th century, when the great religions of the world awaited a promised reformer. The Jews, the Christians, and the Muslims expected the Messiah to come. Buddhists awaited Buddha, whilst the Hindus awaited Krishna. One man was raised by God in an obscure village in India. His name was Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, on whom be peace. For whom the sun was eclipsed. The moon was eclipsed. Caliphate was established on the precepts of prophethood. His message spread to the corners of the earth. People of all faiths united under one leader. Join us for a spiritual event where we introduce you to the Imam of the age, who was sent to bring mankind back to God. Hearken the voice of the heavens. The Messiah has come. The Messiah has come. The Messiah has come. كل هذه الأرض
تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة